Kalian anak muda mau mulai investasi? Nonton ini sebelum mulai investasi, cuman di Financial Update. Oke, Bapak Jokowi Presiden Indonesia memberikan statement terakhir bahwa beliau itu sangat-sangat happy. Dikarenakan apa sih? Karena jumlah investor muda di BEI atau Bursa Efek Indonesia sangat besar. Naik loh angkanya, gila tuh. Menurut laporan dari Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, itu kurang lebih naik di 56% loh. Ada investor di BEI, salah satunya dari generasi muda di bawah usia 30 tahun. Gila nggak tuh? Lalu ada data Custodian Central Efek Indonesia atau di KSEI menyebutkan bahwa Agustus 2022 jumlah investor pasar modal menembus 9,54 juta investor. Keren banget ya. Oke, apa sih yang mendasari munculnya investor muda di Indonesia? Itu hal yang bagus, positif atau enggak sih kira-kira? Sekarang ini kan apa-apa era digitalisasi, bener gak sih? Ya, informasi sedemikian mudah banget. Sekarang orang-orang mulai dari kota sampai pelosok sudah pegang yang namanya gadget. Informasi cuma tinggal buka Google. Munculnya para generasi investor muda di Indonesia ini pemicunya apa? Ya karena memang satu, yang kemarin dihajar pandemi ya, kita 2 tahun lebih ya, mau nggak mau kita mainannya sama gadget. Cari-cari tambahan apa sih ya, dari rumah tapi bisa pakai handphone aja. Akhirnya gali-gali informasi, mulai dari ada komunitas trading, komunitas saham. Kalau sudah mulai investasi seperti itu, kira-kira bagus apa enggak? Seperti yang kita bahas dari minggu sebelumnya, ya, dari bagaimana sih cara milih investasi yang tepat supaya bagus, supaya tidak jadi buruk. Yang bikin jadi bagus atau jadi buruknya itu adalah pilihannya dari kita sendiri, dari emosionalnya kita sendiri. Jadi mesti pinter-pinter para investor muda ini memilih investasi yang tepat. Makin muda berinvestasi makin bagus. Investasi gak usah mulai langsung dari yang saham atau yang forex atau yang apa. Investasi diri sendiri dulu, ya nggak sih? Mulai dari ilmu pengetahuan, lalu nabung. Kalau orang dulu zaman dulu nabung mulai dari koin-koin. Kalau dibilang bagus, kita akan selalu lihat dari sisi positifnya. Yes, it's good. Ya, tapi kalau dibilang buruk, kita bisa alihin ke hal yang baik. Ya, kita bisa ajarin. Anak muda sekarang itu cepat sekali dan pinter-pinter. Ya, mereka cepat menyerap informasi baru. Kalau mulai dari mana untuk mulai investasi? Yang pertama, investasi ke diri sendiri dulu aja. Tambah informasi sebanyak-banyaknya, banyak bacaan, banyak bertanya. Sekarang ini banyak sekali channel-channel YouTube di luaran sana ya yang ngajarin bagaimana sih caranya mengerti tentang market yang sedang terjadi di Indonesia kah, di global kah, efeknya terhadap bisnis usaha yang lagi dijalanin ke diri sendiri itu apa sih? Nah, ya tingkat resiko dari investasi bervariasi tergantung dari pilihan teman-teman. Ya, kita siap kehilangan duitnya berapa banyak. Kalau siap kehilangan duit banyak berarti siap juga terima duit banyak. Cuman kan kadang-kadang siap menerima banyak tapi nggak siap menerima kehilangan. Dibalik lagi ke teman-teman sendiri, harus kuat ini mentalnya. Ya, mental para investor muda di Indonesia. Lalu mulai investasi tanpa pengetahuan, sama aja dengan blur nggak sih? Iya dong. Ya kalau teman-teman misalnya mau bikin sesuatu tapi nggak ada yang ngajarin. Ya, investasi itu harus dimulai dari diri sendiri, banyak bertanya, banyak belajar. Nggak cuman telan mentah-mentah informasi di luaran sana. Untung sekian persen gitu ya. Ayo ikut. Tapi teman-teman tidak mengerti fundamentalnya si usaha tersebut di mana, mereka pengelolaan bisnisnya seperti apa, laporan keuangan yang sehat apa enggak. Jadi jangan sembarangan untuk ikut-ikutan investasi yang teman-teman nggak ngerti, bahaya banget. Oke, buat para investor muda di Indonesia nih, ya, yang di luaran sana, yang lagi masih pengen belajar-belajar, nggak mesti melulu ikutan saham atau forex yang resikonya cukup besar, tapi kalau mau coba-coba atau mau belajar, berinvestasi lah ya, mulai dari 1 juta rupiah, bisa nggak sih? Bisa loh. Cuma di mana? Di Kopdus Pos juga bisa. Dengan nyimpen duit atau nabung atau deposito 1 juta rupiah sudah bisa kok, dengan bunga yang cukup menarik, imbal jasa yang cukup menarik, dan pengelolaan juga aman. Gimana lagi kalau bukan di Kopdus Pos, bener gak? Nah gitu teman-teman, kira-kira para investor muda di Indonesia yang sekarang, siapa tahu yang lagi nonton juga calon-calon investor muda atau mungkin sudah jadi investor muda ya, yang masih pengen belajar untuk berinvestasi di instrumen investasi yang aman ya, tapi menguntungkan juga. Boleh juga
coba di Koplus Pos. Semoga informasi yang saya sampaikan pada hari ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Imei Wong. Kita ketemu lagi di Financial Update berikutnya. Terima kasih. Bye.